Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita baca Sayyidul Istighfar. Hafal semuanya? Sayyidul Istighfar itu ketika dibaca di pagi hari, kemudian orang tersebut meninggal, insya Allah masuk surga. Dan barang siapa membaca Sayyidul Istighfar di sore hari, ketika malamnya meninggal, maka dijamin masuk surga. Karena sekarang itu banyak orang meninggal mendadak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi usahakan setiap pagi dan sore paling tidak pada sholat maghrib itu baca Sayyidul Istighfar di sholat subuh dan di sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala ta'ala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh dan kajian Ahad pagi di Mushola An-Nur yang kita cintai ini, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, hidayahnya, ma'unahnya dan nikmat-nikmat yang lain, karena di pagi yang dingin ini Allah masih membangunkan kita di tengah nyenyaknya tidur kita. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Banyak orang mendengar seruan adzan namun masih menikmati tidurnya, dan alhamdulillah kita telah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa meraih kehidupan yang lebih baik daripada dunia seisinya. Karena tadi sudah pada melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Alhamdulillah. Ini luar biasa, karena biasanya kalau orang sholat di rumah sendiri, sholat
qobliyah subuh atau sholat 2 rakaat fajar itu ditinggalkan, paling ya hanya sekedar menjalankan sholat subuh. Tapi kalau jamaah di musola ini sebelum berangkat ke musola atau sebelum berangkat ke masjid, kita sholat dulu 2 rakaat di rumah. Sholawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul ummah, syafaat yang agung besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Kalau kita mengharapkan syafaat itu pertolongan, maka kita harus senantiasa mendekat, ya, mendekat, senantiasa sering menyebut-nyebut dalam kaidah, maksudnya dalam kata-kata seorang hukama, kata mutiara, banyak menyebut maka itulah yang dicintai, ya. Kita senang atau mencintai seseorang maka sering menyebut nama itu. Kalau kita cinta pada Rasulullah sering menyebut nama Rasulullah, cinta pada Allah sering menyebut nama Allah, dengan banyak berzikir tentunya. Karena ada sebuah hadis Rasulullah SAW, yusyarul mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan kepada orang yang atau bersama orang yang dicintainya, ya. Jadi kalau kita dengan para ulama, para kiai kita mencintai, ya insya Allah akan dikumpulkan. Para ulama, para kiai cinta pada Rasulullah juga akan dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan kajian pada pagi hari ini, yakni kitab Bidayatul Mujtahid yang disusun oleh Ibnu Rus. Bismillahirrahmanirrahim. Ke pembahasan berikutnya adalah membaca Al-Quran adalah syarat sah sholat, ya, membaca Al-Quran adalah syarat sah sholat. Para ulama sepakat dalam sholat dianggap tidak sah tanpa membaca Al-Quran, betul? Ya, karena entah itu disengaja atau tidak, oh saya lupa Pak, gitu. Loh, sholat kok lupa? Ya harus membaca Fatihah. Kecuali satu yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia sholat namun lupa membaca Al-Quran. Ketika ditanyakan tentang hal itu, ia balik bertanya, bagaimana dengan rukuk dan sujudku? Dijawab, baik, maka ia menjawab tidak apa-apa. Menurut para ulama hadis, ini ada hadis gharib yang dimasukkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Senada dengan hal itu, ya, ialah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia biasa tidak membaca dalam sholat sirri zuhur asar, dan sesungguhnya ia berkata dalam beberapa sholat Rasulullah SAW membaca surat, dan dalam beberapa sholat yang lain beliau diam saja. Maksudnya di sini tadi ada sholat harus membaca surat Fatihah. Adapun surat-surat yang pendek, ya setelah Fatihah itu kadang Rasulullah membaca, kadang tidak. Maka kami pun ikut membaca dalam sholat di mana beliau membaca dan kami diam, ya, dalam sholat di mana beliau diam. Ia ditanya apakah itu dalam sholat zuhur dan asar, ia menjawab tidak. Sebagai besar ulama ahli fikih berpegang pada hadis sesungguhnya Rasulullah SAW membaca dalam sholat zuhur dan sholat asar. Ada yang bertanya, bagaimana kalian mengetahuinya? Mereka menjawab, dari jenggot beliau yang tampak bergoyang-goyang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada sholat sifatnya sirri dan jahar. Sirri itu yang kayak sholat zuhur, kayak sholat asar. Sekalipun sholat jahar, kalau itu 3 rakaat atau 4 rakaat, 2 rakaat terakhir
itu biasanya sirri, tidak maksudnya membaca surat Al-Fatihahnya itu tidak keras, ya pelan. Nah, apakah setelah membaca surat Fatihah dalam sholat tadi Rasulullah membaca surat yang lain atau tidak? Ya, Rasulullah kadang membaca, kadang tidak. Ya, kalau sekarang di sini kita praktekkan mungkin sholat maghrib atau sholat isya katakanlah. Sholat maghrib, contohnya rakaat pertama dan kedua itu kan jahar. Nah, itu kita membaca surat Fatihah dan surat-surat pendek atau bagian dari Al-Quran yang lain. Demikian juga di rakaat pertama dan kedua. Di rakaat ketiga, nah ini kan sir. Nah itu apakah cukup membaca surat Al-Fatihah saja atau harus dengan surat yang lain? Nah ini kalau melihat hadis tadi, terkadang Rasulullah membaca surat pendek setelah Fatihah walaupun itu sir. Maksudnya contoh maghrib di rakaat ketiga atau isya rakaat ketiga dan keempat. Kadang Rasulullah membaca, kadang tidak. Demikian juga saat sholat zuhur dan asar. Kemudian ini ditanya, loh kok kamu tahu bahwa Rasulullah itu kadang membaca, kadang tidak? Ya mungkin sahabat, karena sahabat itu kadang ingin memperhatikan sholatnya Rasulullah SAW, ingin mengerti. Rasulullah kok diam. Nah, obah-obah jabut. Nah ini ya goyangan-goyangan jenggotnya ini untuk pertanda orang membaca surat itu kan kelihatan. Ya, obah-obah gini-gini biasanya. Nah itu dijadikan sebagai patokan. Tapi Rasulullah tidak menyampaikan. Nah kayak gitu. Aku tadi baca ini, aku baca ini enggak. Maka dari hadis ini tadi ada yang mengambil kadang membaca, kadang tidak. Nah, ulama-ulama ahli fikih Kufah berpedoman pada hadis Ibnu Abbas yang menerangkan tidak wajib membaca surat dalam 2 rakaat terakhir. Maksudnya 2 rakaat terakhir yang sir maupun jahar. Karena di dalam 2 rakaat yang terakhir sholat jahar dan sholat sir, Nabi SAW tidak membaca ayat-ayat Al-Quran. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang yang wajib dibaca dalam sholat. Menurut sebagian mereka, yang wajib dibaca adalah Al-Fatihah. Ya, kemarin kita sudah sepakati, kita ambil la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalau ada masbuk atau terlambat, nah itu nanti urusan lain. Tapi kalau sholat sendiri kok tidak membaca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ya, Pak. Nah, ini berlaku bagi orang yang hafal. Nah, ini berlaku bagi orang yang hafal. Lupa aku urung hafal. Nah, itu nanti ada urusan lain lagi, Ya, wah, aku urung hafal ya Pak, aku lagi maca syahadat ini ya. Ya, maka aku orang sholat sih karena urung hafal Fatihah. Tidak seperti itu, ya. Dan untuk selain Al-Fatihah tidak ditetapkan waktunya. Sebagian ulama berpendapat Al-Fatihah wajib dibaca untuk setiap rakaat. Sebagian yang lain mewajibkan bacaan Al-Fatihah untuk sebagian besar sholat. Sebagian yang lain lagi berpendapat Al-Fatihah wajib dibaca untuk separuhnya saja. Dan sebagian yang lain lagi berpendapat Al-Fatihah wajib dibaca untuk setiap rakaat dalam sholat. Nah, ini memang ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Ini bukan dari Rasulullah tapi ulama. Yang berpegangan pada
Pendapat pertama ialah Imam Syafi'i. Pendapat pertama tadi adalah Fatihah wajib dibaca untuk setiap rakaat. Itu pendapat Imam Syafi'i. Bahkan ini juga pendapat yang paling populer dari Imam Malik. Imam Malik juga mengatakan demikian. Imam Syafi'i dan Imam Malik. Katanya, kata Imam Malik dan Imam Syafi'i tadi, jika seseorang membaca Al-Fatihah dalam 2 rakaat dari sholat 4 rakaat, hal itu sudah cukup. Di antara yang berpendapat bahwa Al-Fatihah cukup dibaca pada 1 rakaat saja ialah Hasan Al-Basri dan sebagian besar ulama Basrah. Nah ini nanti ya kalau kita niat sholat ya kita ya mengikuti yang lebih berhati-hati, lebih berhati-hati. Kita baca Fatihah, tidak perlu tinggalkan. Loh Pak, saya kan makmum, lah beda lagi. Menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, sesungguhnya yang wajib adalah membaca Al-Quran ayat apa saja. Dan menurut murid-murid Imam Abu Hanifah, yang wajib dibaca minimal adalah 3 ayat. Maksudnya surat-surat setelah Fatihah, ya. Kalau Imam Abu Hanifah ada murid-muridnya itu membaca ayat boleh apa saja, ya. Tapi menurut murid-murid Imam Abu Hanifah mengatakan boleh, silakan memilih surat apa saja minimal 3 ayat, Nah ini terkadang di luar sana kalau sholat tarawih itu hanya cukup 1 ayat dan terpendek. Al-Fatihah Allahu amin beri Yasin Allahu Akbar. Nah ini menurut Imam Syafi'i, nanti kita lihat. Yang wajib dibaca minimal 3 ayat, baik yang pendek-pendek maupun yang panjang-panjang seperti ayat 282 dari surat Al-Baqarah, itu surat terpanjang, ya. Bacaan ayat-ayat Al-Quran tersebut hanya diwajibkan pada 2 rakaat pertama. Nah ini, untuk 2 rakaat berikutnya dianjurkan membaca tasbih. Ya, setelah membaca Fatihah, membaca tasbih sambil karena apa? Menunggu imam. Karena kalau kita Fatihah dan imam, kan kadang imam itu lama, ya kan? Ini yang sir, maksudnya kayak sholat zuhur atau sholat asar atau sholat maghrib isya 2 rakaat terakhir. Maksudnya sambil menunggu, ya tidak, karena kalau kita hanya diam nanti khawatirnya pikiran kita melayang, maka membaca tasbih lebih itu dianjurkan. Itulah pendapat Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Kufah. Sementara mayoritas ulama menganjurkan untuk membaca Al-Quran dalam semua rakaat. Mayoritas. Tapi tadi terkadang gini, kalau kita membaca surat, ya, atau ayat-ayat yang lain setelah Fatihah, terutama yang sirri, itu belum, ini nanti terpotong di tengah, ya, terpotong di tengah, terus imam sudah ruku. Nah, ini daripada memotong ayat seperti itu, maka lebih baik sesuai anjuran dari Imam Abu Hanifah tadi adalah membaca tasbih, gitu kan? Daripada contoh ini, mungkin sholat maghrib katakanlah, kalau kita mengikuti yang semua rakaat harus membaca surat, ya, walaupun jar atau sir, kita baca wal asri setelah Fatihah, wal asri innal insana lafi khusrin. Ternyata imamnya sudah ruku, kita tidak bisa melanjutkan. Pada itu kan artinya demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Itu tok. Lalu berarti ruku kan rugi tok agaknya. Maka dari itu, daripada motong ayat seperti itu, ya kita lebih mengikuti tadi pendapat Imam Abu Hanifah atau murid-muridnya tadi.
lupa jenengan berarti mengarahkan ke sana. Kan tadi sudah disampaikan beberapa pendapat ulama. Silakan, terserah kita toh mau ambil yang mana. Ya monggo ini, ya ini monggo ini saya sampaikan semua pendapatnya seperti itu. Milih, oh aku lebih membaca surah toh Pak. Walaupun sholat itu sir, maksud sir itu yang tidak dibaca secara keras suaranya. Ya, contoh sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib rakaat ketiga, sholat isya rakaat ketiga dan keempat, itu namanya sir. Ya, sir. Ya. Kalau yang jahar, ya yang rakaat pertama sholat subuh jelas, maghrib, isya pertama dan kedua itu jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menyebabkan timbulnya perselisihan ini ialah adanya pertentangan antara beberapa hadis, di samping pertentangan antara lahiriah ayat Al-Quran dengan hadis sahih. Hadis-hadis yang saling bertentangan ialah pertama hadis sahih Abu Hurairah. Anna rajulan dakhala al-masjidah fa shalla, summa ja'a fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faradda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala irji fa shalli fa innaka lam tusalli, fa shalla summa ja'a fa amarahu birruju'i fa ala dzalika salasa marrat. Fa qala walladzi ba'atsaka bil haqqi ma usinu ghairahu, fa qala alaihi salatu wassalam idza qumtum ila sholati fa asqilil wudu'a summa istaqbilil qiblata fakabbir summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an summa ka hatta tatma'inna raki'an summa fa hatta ta'tadila qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa fa hatta tatma'inna jalisan summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa fa hatta tastawiya qa'iman summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha fi sholatika kulliha. Anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki dakhala masjidah, yang masuk ke dalam masjid, fasola, kemudian laki-laki tadi sholat, summa ja'a, kemudian datang, ya kemudian datang sahabat Rasulullah SAW ala Nabi SAW, faradda alaihi Nabi SAW, kemudian menolak. Nabi itu menolak orang tadi, ya orang tadi sholat kemudian mendatangi Nabi, ya orang tadi sholat kemudian mendatangi Nabi, tapi ditolak oleh Nabi. Kenapa? Irji, ya, kembali. Fasolli, fa innaka lam tusolli, ya. Karena sesungguhnya kamu tadi itu belum sholat. Nah ini ada orang datang ke masjid sholat. Setelah saya sholat, dia menghadap Rasul, tapi ditolak oleh Rasul, oleh Nabi. Suruh pulang lagi, maksudnya kembali lagi mengulangi sholatnya. Kalau irji fasoli, fa innaka lam tusolli, karena tadi kamu itu belum sholat. Summa ja'a fa amara birruju'i fa ala dzalika salasa marrat. Kemudian sampai 3 kali orang tadi sholat datang kepada Rasulullah, ditolak, suruh mengulangi sholatnya. Kemudian selesai sholat kembali kepada Rasulullah, tapi Rasulullah menolak lagi, suruh mengulangi sholatnya sampai 3 kali. Ini sampai fa'ala dzalika salasa marrat. Faqala walladzi ba'atsaka bil haqqi ma usni ghaira, maka demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, ma'usini barah, faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW menyampaikan, idza kuntum ila sholati, apabila kamu berdiri untuk sholat, fa'asbihil wudu'a, maka sempurnakan wudu. Pertama adalah sempurnakan wudu. Maka ini hati-hati, wudu adalah merupakan syarat sahnya
sholat. Lupa saya kan tidak bisa wudhu, karena kalau wudhu terkena air saya tambah sakit, mungkin ada luka atau dan lain sebagainya. Maka ada penggantinya kemarin apa? Dengan tayamum. Nah, faas bigil wudhu. Lupa ini cuacanya dingin banget. Loh, kalau dingin ya ada tata cara berwudu saat di musim dingin. Bahkan ada hadis yang lain mengatakan barang siapa yang menyempurnakan wudu baik dalam keadaan dingin maupun biasa, maka orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan. Ya, kemuliaan karena apa? Dia tetap mempertahankan menyempurnakan wudu ini. Nah, ini untuk menjaga wudu ya, maksudnya menjaga penyempurnaan wudu ini harus hati-hati. Ya, di awal-awal kita sudah bahas tentang tata cara berwudu yang sempurna. Sumas takbilil kiblatan, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Arah kiblat kemarin kita sudah jelaskan kemana. Kalau di Indonesia ya arahnya barat sana. Tapi kalau mungkin di Mesir atau di mana ya tidak barat, karena Mesir posisi di sebelah utara. Kayak gitu. Jadi menyesuaikan sumas takbil kiblat. Kemudian bukan menghadap ke barat, bukan, tapi kiblat yang dimaksud adalah kiblat yakni poros yaitu Ka'bah. Fakabir, setelah menghadap kiblat, setelah wudu kemudian berdiri menghadap kiblat, fakabir, kemudian membaca takbiratul ihram ya. Sumakro, kemudian membaca maksudnya adalah membaca matayassara ma'aka minal Qur'an, apa yang mudah bersamamu dari Al-Qur'an. Ya, ini hadis yang menyatakan bahwa kita sholat harus membaca Al-Qur'an. Kemudian setelah membaca Fatihah, membaca surat pendek dari Al-Qur'an yang mudah tadi, kemudian rukuk ya, hatta tatma'inna raki'an, sampai rukukmu itu betul-betul tumakninah. Ini hati-hati. Kalau rukuk kita harus tumakninah. Tumakninah itu seperti apa, Pak? Ya, minimal seperti bacaan kita membaca tasbih. Kemudian posisi rukuknya seperti apa? Nah, ini kalau yang masih sehat, masih muda, ya rukuknya ya bisa lurus, ya punggung, kepala punggung lurus, tidak hanya sekadar duduk sedikit. Nah, ini kalau saya sampaikan tadi yang masih sehat. Kalau sudah nggak sehat ya jangankan rukuk, untuk duduk atau sujud nggak bisa ya duduk di kursi kayak gitu. Tapi kalau ini yang dibahas adalah orang yang masih sehat ya. Sumarka hatta tatma'inna raki'an, betul rukuknya menikmati betul ya rukuk. Jangan terburu-buru kalau sholat, terutama rukuk. Sumarfa hatta ta'dila qa'iman, kemudian setelah rukuk i'tidal, berdiri ya. Betul berdiri, jangan sampai rukuk sampai Allah liman hamidah belum sampai berdiri buru-buru sujud, padahal di situ ada kesunahan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu kita memuji pada Allah yang telah memenuhi ya langit dan bumi. Jadi ini luar biasa kalau kita menikmati ya bacaan-bacaan sholat kita, gerakan-gerakan sholat kita, tidak keburu-buru. Insya Allah hati akan tenang ya. Orang kemerungsung, wong sholat kok gerusa-gerusu, pokoknya sholat rakaat 10 menit, 7 menit. Nah ini apa itu? Ya berarti kan di sini
ada yang salah gitu. Bukan sholatnya yang salah, tapi tata caranya. Padahal Rasulullah sudah memberi contoh ketika rukuk ya tumanina, i'tidal berdiri ngajar-ngajar, sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Setelah i'tidal tadi berdiri lurus, sumasjud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sampai tumanina. Ya dinikmati sujudnya. Sujud ya pernah dicontohkan tata cara sujud, tangan jangan sampai seperti kaki anjing. Kaki anjing seperti gimana? Saat dongkrok ya, kayak gini kan, siku sampai ini nempel di lantai ya. Tidak seperti itu. Sujud yang benar, Rasulullah pernah menggambarkan kalau toh ada anak anjing lewat di bawah Rasulullah itu bisa lewat. Anak anjing, anak kambing, anak anjing. Maaf. Jadi bisa lewat. Jadi berangkat. Oh, Pak sholatnya empet-empetan loh. Nah, ini lagi beda lagi. Jadi memang ada jarak. Bukan dada ditempelkan di dengkul ya tuh. Enggak, tapi dia angkat pantat lurus ya, pantat lurus. Jadi kalau tangan kita tidak nempel kayak ini ya di sajadah atau di lantai, insya Allah bisa terangkat ini ya. Tidak seperti ini tapi agak lurus. Ini kita harus hati-hati. Suatu ketika nanti dipraktekkan, ini harus tumanina. Jadi tumanina itu menjadi rukun sholat. Ya, kalau orang sholat tanpa ada tumanina, maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu harus hati-hati. Ya, setelah rukuk, ya, kemudian sumarfa hatta tasawiya qa'iman. Kemudian setelah sujud kemudian berdiri lagi. Ya seperti itu. Sumas dzaka fi sholati kuliha. Kemudian lakukan seperti itu di sholat-sholatmu semuanya. Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun, nah ini ada yang ini beda. Yang bertentangan dengan hadis tersebut ialah dua hadis sahih yang telah disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang pertama, hadis Ubadah bin As-Samit. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat sama sekali bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Iya. Kalau tadi hanya pokoknya sebagian dari Al-Quran. Tapi di sini yang hadis ini tidak ada la sholata illa bi Fatihatil kitab. Ini harus ada surat Fatihah yang dibaca. Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan sholat tanpa membaca Al-Fatihah di dalamnya, maka sholatnya tersebut tidak utuh. Sholat tersebut tidak utuh dan sholat tersebut tidak utuh. Disebutkan sampai 3 kali. Tidak utuh. Walaupun di sini tidak ada mengandung makna tidak diterima atau ditolak, tapi di sini adalah tidak utuh. Kalau kita melihat dari hadis tadi, 3 hadis yang saya sampaikan tadi, berarti betapa pentingnya membaca Fatihah, ya, membaca Fatihah. Jadi, Bapak, saya kan masbuk. Ya, itu beda bahasan. Yang jelas ini ada ketika sholat sendiri atau sholat bersama-sama. Lupa saya makmum. Maka ketika saya sebagai seorang makmum, kapan kesempatan untuk baca Fatihah? Padahal di satu sisi membaca Fatihah adalah di situ ada kewajiban. Satu sisi yang lain, kalau saya baca Fatihah, imamnya membaca Al-Quran. Padahal dalam perintah Al-Quran mengatakan
Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibaca Al-Qur'an, maka kamu harus mendengarkan, diam dan dengarkan. Ini kalau saya membaca Fatihah terus bagaimana? Saya mementingkan diri sendiri untuk membaca Fatihah, atau saya lebih mengutamakan mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh imam? Nah ini, ya maka dalam beberapa kesempatan seorang imam yang bijak memberi kesempatan makmum untuk membaca surat Fatihah setelah amin. Cara gimana? Ya imamnya diam sejenak, memberi kesempatan makmum untuk baca surat Al-Fatihah. Lupa kalau di situ imamnya tidak memberi kesempatan, karena di luar sana yang begitu setelah amin langsung baca idza jaa nasrullah. Terus gimana Pak? Ya, kalau kita mau membaca, ya monggo. Kalau pengalaman seperti itu di tempat yang sama, maksudnya kita sudah tahu karakter imamnya, berarti membaca Fatihahnya kita mengikuti bacaan Fatihahnya imam. Contoh, imam mengatakan Bismillahirrahmanirrahim atau dia pakai Bismillah yang sir, ya kita mengikuti, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, arrahmanirrahim. Seperti itu. Lupa kalau cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Terus cepat, ya wis diem aja. Ya, daripada sholat cepat-cepat kita tidak bisa menikmati, gitu loh. Maka dari itu, ini memang sholat ini penting, hati-hati. Lahirnya hadis Abu Hurairah yang pertama menunjukkan bahwa membaca ayat Al-Quran mana saja yang dianggap mudah, hal itu sudah cukup. Sedang menurut hadis Ubadah bin Samit dan hadis Abu Hurairah yang ketiga, membaca Al-Fatihah adalah syarat dalam sholat. Nah, ini kesannya hadis tadi ada perbedaan, tapi sebenarnya tidak. Tadi sudah saya sampaikan, membaca surat apa saja, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ya, maka bacalah Al-Quran yang mudah bagimu dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20 tadi. Ini kesannya bertentangan dengan hadis Abu Hurairah tadi, tapi sebenarnya tidak. Kalau kita diberi kesempatan membaca surat, kalau tidak baca. Tapi yang jelas Fatihah itu semua sepakat untuk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini, mungkin mereka menggunakan pendekatan jamu, jadi mengumpulkan dan menakwili hadis-hadis tersebut, dan mungkin menggunakan pendekatan tarjih. Tarjih itu merujuk pada yang lebih unggul, yang mendekati kebenaran. Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, maka makna ini bisa tergambar dengan jelas. Ulama-ulama yang mewajibkan membaca ayat Al-Quran apapun, mereka mengatakan bahwa hadis Abu Hurairah lebih patut diunggulkan, karena sesuai dengan pengertian lahiriah ayat Al-Quran di atas. Jika menggunakan pendekatan jamu atau mengumpulkan, mungkin akan dikatakan bahwa yang dimaksud hadis Ubadah bin As-Samit hanya penafian kesempurnaan. Jadi sholat itu orang sempurna tanpa membaca surat Al-Fatihah. Bukan sampai pada taraf tidak cukup atau tidak sah, tapi tidak sempurna. Kalau sholat, ya sholat kita kan berharap sholat kita sempurna. Ya. Maksudnya tidak sampai sholat itu tidak sah gitu loh. Ya. Itu kalau dikumpulkan karena dua hadis yang ada hadis yang bertentangan secara daliliyah tadi.
bukan tidak sah sholatmu, nah, tidak seperti itu. Ya kita ambil yang hati-hati. Dan yang dimaksud hadis Abu Hurairah yang pertama ialah suatu penegasan tentang bacaan yang dianggap mencukupi atau sah untuk mengajarkan kewajiban sholat. Jadi ya cukup membaca ayat ayat yang paling mudah lah dari Al-Quran. Nah ini. Tapi biasanya Al-Fatihah mungkin lebih mudah dari ayat-ayat yang lain. Mungkin seseorang menghafalkan pertama adalah surat Al-Fatihah. Tapi memang di luar sana ada beberapa orang yang ya belum bisa. Tapi kalau membaca belum bisa tapi sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama yang mewajibkan membaca Al-Fatihah bisa menggunakan kedua pendekatan tersebut, yakni pendekatan jamu sekaligus tarjih. Mereka berpedoman bahwa pada hadis-hadis Abu Hurairah dan hadis Ubaidah lebih tegas karena isinya lebih terperinci. Di samping itu, hadis Abu Hurairah yang kedua dikuatkan oleh hadis Qudsi yang juga bersumber dari Abu Hurairah. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qusimatis sholatu baini wa baina 'abdi nisfain. Nisfu hari wa nisfu hari 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala." Yaqulul 'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulullah hamidani ya 'abdi. Aku membagi salat, qusimatis salat, ya. Aku membagi salat. Ini yang menyampaikan ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang maknanya dari Allah, namun lafadznya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunyinya gini, qusimatis salat. Saya membagi sholat itu menjadi 2 rakaat, ya, antara aku dan hambaku. Nisfuha yang sebagian li untuk Allah, wa nisfuha dan separuh lagi untuk li abdi untuk hambaku. Ya, yang separuh untukku untuk Allah, yang separuh lagi untuk hambaku. Wa li abdi masalah dan untuk hambaku apa yang dia minta. Yaqulul abdu, hamba tadi mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulullah, Allah berfirman hamidani abdi, ya, hambaku telah memujiku. Ini hadis qudsi, ya, ini seperti ini. Mereka juga bisa mengatakan bahwa sabda Rasulullah SAW, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ini masih bersifat umum atau belum jelas. Dan hadis-hadis lainnya sudah jelas, padahal sesuatu yang sudah jelas harus diutamakan, atau sesuatu yang belum jelas ini yang sulit karena makna huruf ma di sini memiliki makna sesuatu apapun yang mudah. Ma tayassara minal Qur'an. Jadi sifatnya masih umum, ya. Apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, sifatnya masih umum. Tapi ada hadis yang jelas, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat kecuali dengan membaca Fatihah atau maksudnya surat Al-Fatihah. Kalau ada yang lebih jelas, ada 2 hadis, yang satu masih sifatnya umum, yang satu sifatnya sudah jelas harus baca Fatihah. Ya kita lebih mengunggulkan yang sudah jelas. Gimana ya? Ya, jadi kita aja. Biar enggak, kok boleh Pak? Ya enggak, ini kita biar paham. Jadi ada, memang ternyata ada juga ya pendapat yang mengatakan bahwa sholat itu boleh membaca sebagian dari Al-Quran, tidak harus baca gitu. Tapi kita biasa sudah baca Fatihah karena hadisnya lebih jelas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan kata lain, Rasulullah SAW bersabda, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Yang dimaksud dengan hal itu ialah Ummul Kitab atau surat Al-Fatihah. Huruf Al dalam Al-Wadi menunjukkan arti yang sudah diketahui. Dalam hal ini ialah Al-Fatihah. Nah,
Jadi biar tidak ada keraguan. Pak Res tentang ini, aku ragu. Ya, sudah diperjelas. Ya, maksudnya al adalah Al-Fatihah. Dalam perspektif bahasa Arab, hal ini patut direnungkan. Jika pada kenyataannya orang-orang bangsa Arab bersikap fleksibel dalam penggunaan huruf ma, karena ma itu sifatnya umum, bisa barang, pokoknya barang. Kalau manusia itu man, ya man. Kalau man itu macam-macam. Tinggal tujuan kita apa, ma itu dalam bahasa Arab. Sehingga menunjukkan makna tertentu, maka argumentasi terakhir tadi bisa diterangkan. Dengan kata lain, kebenaran masalah ini bersifat relatif dan ini bisa dinasah jika terdapat masalah yang bisa ditetapkan. Yang menjadi sebab timbulnya perbedaan pendapat antara ulama-ulama yang mewajibkan bacaan Fatihah pada setiap rakaat dalam sholat dan ulama-ulama yang hanya mewajibkannya pada rakaat-rakaat tertentu saja ialah adanya beberapa kemungkinan kembalinya dhamir atau kata ganti huruf H, ya. H dalam sabda Nabi di atas. Inilah yang menimbulkan kerancuan dan inilah yang kemudian mendorong Imam Abu Hanifah berpendapat tidak wajib membaca surat Al-Quran dalam 2 rakaat yang terakhir. Imam Malik memilih membaca Al-Fatihah dan 1 surat dalam 2 rakaat pertama dari sholat zuhur, sholat asar, dan isya. Sementara dalam 2 rakaat yang terakhir yang dibaca hanya Al-Fatihah saja. Dan untuk sholat zuhur, Imam Syafi'i memilih membaca Al-Fatihah dan sebuah surat Al-Quran. Imam Syafi'i. Tetapi surat yang dibaca pada 2 rakaat pertama lebih panjang. Nah, biasanya Allahu Akbar membaca doa kita lupa kalau dibaca itu kan sunnah ya. Karena monggo ini tapi kadang mungkin di luar sana itu kadang ya sholat zuhur Allahu Akbar mungkin tidak baca surah doa kita, kemudian baca Fatihahnya juga sehingga cepat. Ya, mungkin juga tidak baca surat pendek. Nah, ini sampai terpodal-podal ya, kayak gitu. Maka walaupun sir itu tidak dibaca secara terang, dibaca secara jelas, ya kita baca surat Fatihah, surat pendek. Ya kita baca surat doa iftitah. Ya, biar orang cepet-cepet. Gitu. Karena kadang kayak gitu. Di luar sana. Tapi kalau masjid-masjid yang sudah masjid gede gitu ya tahu, apalagi masjid-masjid untuk para musafir ya, biasanya seperti itu. Dalam hal ini Imam Malik berpedoman pada sebuah hadis sahih Abu Qatadah yang menyatakan annahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil awwalayain minadzuhri wal asri bi Fatihatil kitab wa suratin wa fil ukhrayain minha bi Fatihatil kitab faqat. Ya. Annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi yaqra'u fil awal ulayain dari 2 rakaat pertama itu Nabi membaca baik minadzuhri wal asri, sholat zuhur maupun asar, bi Fatihatil kitab wa surah. Ya, baca Fatihah dan surat pendek. Wa fil ukhrayain minha dan 2 rakaat terakhir asar dan zuhur bi Fatihatil kitab faqat, cukup hanya membaca surat Al-Fatihah. Ini pendapat Imam Malik berpedoman dari hadis Abu Qatadah. Ini hadisnya ya. Sedangkan Imam Syafi'i berpedoman pada dari hadis Abu Sa'id yang menyatakan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 2 rakaat pertama sholat zuhur membaca kira-kira 30 ayat. Panjang kan? Ya. Dan pada rakaat
dua rakaat yang terakhir beliau membaca kira-kira 15 ayat. Ya memang separuhnya. 30 ayat itu ya panjang ya. Mereka sepakat soal sholat asar karena kedua hadis yang menerangkannya tidak bertentangan. Soalnya dalam hadis Abu Sa'id disebutkan bahwa pada 2 rakaat pertama sholat asar Rasulullah SAW membaca kira-kira 15 ayat. Dan pada 2 rakaat yang terakhir beliau membaca separuhnya. Nah ini kalau salat asar mungkin ada ini. Kalau zuhur panas-panas dah. Ini karena zuhur itu untuk sholat itu sebenarnya apa? Sholat adalah untuk menenangkan kita, istirahat, mengistirahatkan pikiran kita dari hiruk pikuknya kehidupan duniawi. Kalau ini biasanya sholat hanya sebagai apa? Beban atau sholat sebagai rutinitas. Jangan jadikan sholat kita sebenarnya nunggu waktu sholat. Kegiatan-kegiatan adalah menunggu waktu sholat. Nah itu seperti itu. Jangan dibalik. Yang benar adalah kegiatan-kegiatan kita yang lain, baik itu bekerja, ya kita sambil nunggu waktu sholat kita mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, kayak gitu. Jadi tugas utama kita adalah yaitu. Mungkin itu dulu ya. Ini nanti ini agak panjang tadi bahasanya, karena memang ya penting ini saya sampaikan. Untuk pekan depan insya Allah larangan membaca Al-Quran saat rukuk dan sujud. Nah, ini mungkin itu, nanti jika ada pertanyaan dilanjutkan setelah kita tutup yang saat ini. Kita akhiri dengan baca surat Al-Asr dan doa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf